怪大爷这里失眠的，但在那些混去就请真的 key 的不同的给他们要求。Halo penggemar setiap podcast sejarah, selamat datang di podcast yang akan mengajak kalian menelusuri jejak masa lalu Indonesia. Aku Kanza sebagai host kalian. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang materi penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini penting sekali karena dari sinilah kita dapat mengetahui kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Oh iya, aku juga sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Fisa dan Raya. Hai Fisa, Raya. Halo Kanza, halo semua pendengar. Saya Sonia Nafisa sebagai narasumber 1, senang sekali bisa berbagi pengetahuan hari ini. Halo semuanya, saya Sitiria Sila sebagai narasumber 2. Semoga obrolan nanti bisa menambah wawasan dan membuat sejarah jadi lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama-tama aku mau nanya nih, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk, gimana sih kondisi kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu? Oke, jadi gini, sebelum pengaruh luar masuk, sistem masyarakat Nusantara sudah memiliki kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme mempercayai benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Oh, berarti dari dulu masyarakat Indonesia tuh sudah mengenal nilai spiritual ya? Jadi, saat agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat tidak menolaknya, karena sudah tersangkut kepada konsep kepercayaan. Oke, pertanyaan kedua, kenapa sih Indonesia bisa menjadi tempat masuknya agama Hindu dan Buddha? Kenapa nggak negara lain aja? Karena letak Indonesia sangat strategis dan berada di perdagangan internasional antara India dan Cina. Banyak kapal dagang singgah di Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Jadi dari sinilah terjadi interaksi budaya. Oh, jadi kita simpulkan kalau agama masuk dengan proses perdagangan ya? Ya, proses berlangsungnya secara alami dan damai. Oke, aku ngerti apa yang kalian jelasin tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah penyebaran agama Hindu dan Buddha ini dilakukan secara paksa atau tidak? Tidak, penyebarannya dilakukan secara damai, yaitu dari pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Ajaran Hindu-Buddha juga mudah diterima karena tidak menghapus budaya lokal dan tapi menyesuaikannya. Oke, kali ini kita akan lanjut ke inti dari pembahasan semuanya, yaitu kita akan membahas tentang teori-teori yang ada. Kalian tahu nggak sih teori apa yang bakalan kita bahas pertama-tama? Kalau nggak salah teori Brahmanan nggak sih? Oke, kayaknya Raya ini ranking 1 di kelas ya. Bisa dilanjutkan, bisa? Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta dari India. Mereka biasanya diundang oleh kepala suku atau raja untuk memimpin acara keagamaan. Kalau boleh tahu, apa sih bukti dari teori ini? Buktinya itu dari prasasti awal bahasa Sanskerta atau huruf Pallava. Oke guys, kali ini kita bakal ngebahas tentang teori Ksatria. Saya jelasin. Aku bisa nih, teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria dan bangsawan India yang kalah perang. Mereka menetap di Indonesia dan mendirikan kerajaan baru. Tapi teori ini kuat atau enggak sih? Kuat nggak ya? Tapi setahu aku nih ya, mesti diperdebatkan karena bukti sejarahnya yang kurang jelas. Oh, berarti bukti ini masih kurang jelas guys. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang teori Waisya nih. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pedagang India. Para pedagang juga sering berinteraksi dengan masyarakat lokal sehingga ajaran agamanya itu menyebar. Berarti teori ini cukup masuk akal ya? Ya, karena sesuai dengan aktivitas pedagang saat itu. Oke, kita sampai lupa ada yang dimenai teori arus balik. Teori ini
bahwa orang Indonesia belajar agama Hindu Buddha langsung ke India. Setelah itu kembali ke Nusantara dan menyebarkannya. Berarti masyarakat Indonesia aktif dalam proses ini ya? Betul, bukan hanya menerima tapi juga mengembangkan. Oke, setelah agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kerajaan apa aja sih yang berkembang? Kerajaan Hindu seperti Kutai, Majapahit, dan Tarumanegara. Sedangkan kerajaan Buddha yang terkenal itu Sriwijaya. Oke, dari tadi kita udah ngebahas gimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Selanjutnya, aku mau fokus ke dampaknya. Salah satunya adalah munculnya kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Bisa dijelaskan? Tentu, masuknya agama Hindu Buddha membawa pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Dari yang awalnya terbentuk kelompok-kelompok kaum, sehingga menjadi kerajaan yang lebih dengan sistem yang lebih teratur. Oke. Terus juga kerajaan Hindu yang kuno itu contohnya Kutai. Dia tuh di Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yuda dan menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa. Oke, selain kerajaan Kutai, kerajaan apa lagi sih? Adanya kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yaitu dengan sistem perkembangannya yang lebih teratur. Oke. Kemudian kerajaan Majapahit. Kerajaan ini kerajaan Hindu terbesar yang ada di Indonesia yang mencapai puncak tertingginya dengan dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah. Oke, ngerti. Sorry ya lupa. Oke. Kalau untuk kerajaan Buddha sendiri gimana? Kerajaan Buddha yang paling terkenal itu Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan ini bukan hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tapi juga berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan. Oke. Banyaknya pelajar dari luar negeri yaitu India dan Inggris pergi ke Sriwijaya untuk belajar, sehingga pengaruh Hindu Buddha menyebar luas di Asia Tenggara. Dari perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut, apa sih pengaruhnya bagi masyarakat? Masyarakat mulai mengenal sistem pemerintahan terpusat, hukum, dan konsep raja sebagai pemimpin tentang legitimasi keagamaan. Oke. Selain itu, di kerajaan juga menjadi pengaruh terbesarnya seni budaya yang menyebar di agama Hindu Buddha. Oke, berarti bisa kita simpulkan agama Hindu Buddha ini berperan penting dalam pembentukan dasar peradaban di Indonesia. Iya, tanpa adanya kerajaan-kerajaan ini, mungkin sistem pemerintahan dan kebudayaannya akan sangat berbeda. Ya, masuk akal ya. Oke, ini adalah pertanyaan yang paling relate buat anak sekolah. Sekaligus ini juga pertanyaan terakhir ya. Karena kita juga masih sekolah. Menurut kalian, apa sih pengaruh Hindu Buddha pada bidang pendidikan? Pendidikan sangat berpengaruh, terutama di kerajaan Buddha seperti Sriwijaya. Banyak pendatang dari dalam dan luar negeri untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan. Oke. Selain itu, masyarakat juga mengenal tulisan dan sastra, seperti penggunaan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang kemudian berkembang menjadi aksara daerah. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan nih guys, kalau pengaruh Hindu Buddha itu bukan cuma soal agama, tetapi juga ada dalam segi pendidikan, ekonomi, dan budaya. Betul, juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oke, nah itulah pembahasan panjang kita tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Terima kasih atas Visa dan Daya atas penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga pendengar makin tertarik belajar sejarahnya. Oke, saya Kanza pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Membuat sejarah jadi lebih senang. Jadi lebih menyenangkan. Jadi lebih mudah dipahami. I'm so sorry. Dan itu, apa sih pengaruhnya bagi masyarakat? Oke guys.
do.